Ruang besar dipapaninya dengan kayu sanobar. Kayu itu disaputnya dengan emas tua. Kemudian dipasangnya pohon kurma dan untayan rantai di atasnya. 2 Tawarik 3 ayat yang kelima. Renungan perspektif memberikan judul memberi yang terbaik bagi Tuhan. Saya ganti membawa yang terbaik bagi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Saat teduh kita hari ini dari 2 Tawarik 3 ayat 1 sampai 14. Perikop ini mengisahkan bagaimana Salomo membangun bait suci. Saudara-saudara, memang Salomo dianugerahi dengan hikmat, dianugerahi dengan kekayaan, dianugerahi dengan kemasyhuran dan kedudukan tinggi. Memang Salomo mempunyai semuanya itu. Pertanyaannya adalah, apakah karena Salomo kaya, apakah karena kekayaannya, karena kedudukannya, karena jabatannya, karena kemasyhurannya itu, maka Salomo membangun bait suci yang megah dan luar biasa? Saya coba ubah kalimat di atas seperti pertanyaan kita pada umumnya ya. Begini, ya karena Salomo kaya sih, maka dia bisa membangun bait suci yang megah. Coba kalau miskin, ya mana mungkin, iya kan? Nah, saudara, pertanyaan itu kan umum. Umum orang akan berkata karena kaya sih. Ya, karena Salomo punya kedudukan dan masyhur, makanya dia bisa membangun bait suci yang megah. Coba kalau dia orang biasa seperti kita-kita ini, mana mungkin ya kan? Kita selalu memakai pikiran demikian. Karena kaya, maka bisa melakukan apa saja untuk Tuhan. Karena berkedudukan dan masyhur, maka bisa berbuat apa saja untuk Tuhan. Itu pikiran kita yang biasa selama ini. Sekarang saya ajak kita mengubah cara berpikir kita dengan cara berpikir begini. Salomo itu orang biasa, bahkan ibunya punya masa lalu dengan ayahnya yang buruk sekali. Tetapi Tuhan mau memakai Salomo untuk mengerjakan proyeknya Tuhan. Maka Tuhan memperlengkapi Salomo dengan kekayaan, dengan kedudukan, dengan kemasyhuran, dan dengan segala hal yang diperlukan agar Salomo dapat mengerjakan proyek ilahi itu, yaitu membangun bait sucinya Tuhan. Lalu rumus yang sama mari kita pakai untuk diri kita dan mengatakan begini, saya orang biasa. Bahkan bisa saja keluarga saya, orang tua saya punya masa lalu yang kurang baik. Tetapi Tuhan memilih saya untuk mengerjakan proyek rohani baginya. Entah apa saja proyek itu termasuk baitnya. Karena itu Tuhan memperlengkapi saya dengan apa yang saya perlukan supaya saya dapat mengerjakan proyeknya Tuhan. Nah, apakah sampai di sini saudara paham? Apakah saudara mengerti bedanya? Saya yakin saudara akan mempunyai cara berpikir yang sehat sehingga saudara tidak menunggu kaya untuk mengerjakan proyeknya Tuhan. Saudara tidak akan cemburu dengan mereka yang kaya. Sebab jika maaf saudara tidak kaya pun, saudara diperlengkapi kok dengan hal lain yang diperlukan untuk mengerjakan proyeknya Tuhan. Dan itu tidak selalu bentuknya kekayaan. Nah, sekarang kita masuk dalam pengalaman Salomo membangun bait Allah. Tuhan tahu bahwa Salomo membutuhkan banyak dana, membutuhkan orang-orang ahli, membutuhkan pekerja-pekerja yang handal dan dapat dipercaya. Karena itulah Tuhan memberikan atau mengaruniai Salomo dengan apa yang diperlukan supaya Salomo dapat mengerjakan proyeknya Tuhan. Nah, saya bacakan apa saja yang ditulis dalam ayat 6 ya. Ditulis begini, ruang itu, maksudnya ruang bait Allah, dilapisinya juga dengan batu permata yang mahal-mahal sebagai perhiasan, sedang emasnya emas parwaim. Tahukah saudara, emas parwaim ini adalah emas yang sangat berharga dan murni, berkualitas tinggi. Selain kemurniannya yang tinggi, emas parwaim ini mempunyai warna yang indah dan mempunyai kekerasan yang tinggi sehingga tahan lama dan tidak mudah rusak. Bayangkan saudara, sedetail itu Salomo memikirkan dan mengerjakan bait sucinya Tuhan, proyek ilahi. Karena itulah Tuhan yang memberinya proyek itu, memperlengkapi dan mengaruniai apa saja yang diperlukan Salomo dalam mengerjakan proyeknya Tuhan. Kita memang bukan raja seperti Raja Salomo.
kita orang biasa. Tapi kalau menyerahkan diri untuk dipakai Tuhan mengerjakan proyeknya, maka Tuhan yang sama akan memperlengkapi dan mengaruniai kita dengan apa yang diperlukan. Sehingga kita bisa mengerjakan proyeknya Tuhan. Selamat ulang tahun Ibu Chan Cutin, Hanela Hedia Chandra. Doa akan saya japri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.